Pada tahun 1870-an, Maximilian Berlitz mencetuskan sebuah metode pengajaran bahasa yang akhirnya digunakan oleh banyak pengajar bahasa di seluruh dunia sampai dengan hari ini. Ya, direct method atau metode langsung. Seperti apa prinsip-prinsip dan penerapannya di kelas? Simak terus video ini sampai selesai. Ya, di video kali ini kita akan membahas tentang metode langsung atau direct method atau yang juga sering disebut dengan natural method atau metode alami. Metode inilah yang bisa menjawab pertanyaan seperti berikut ini. Kok bisa sih ngajar bahasa asing tapi pengantarnya juga bahasa asing tersebut? Misalnya, saya sebagai pengajar bahasa Indonesia untuk orang asing, sering ditanya dengan pertanyaan, kamu mengajarkan bahasa Indonesia di kelas itu pakai bahasa apa? Apakah harus pakai bahasa Inggris? Kalau muridnya bukan orang yang bisa berbahasa Inggris, lalu bagaimana? Saya sering menjawab, saya langsung menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di kelas. Lalu mereka bilang, emangnya bisa? Bisa. Dengan metode langsung? Bisa. Tapi bagaimana caranya? Kita akan bahas hari ini, oke? Baik, sebelumnya kita akan bahas dulu sedikit saja sejarah tentang direct method atau metode langsung ini. Jadi, kalau kalian atau teman-teman sudah tahu tentang GTM atau GTM atau Grammar Translation Method, maka direct method ini atau metode langsung ini sebenarnya merupakan sebuah perlawanan yang nggak segitunya ya. Maksudnya, banyak pengajar bahasa yang tidak puas dengan metode Grammar Translation Method ini atau metode yang menekankan pada tata bahasa dan penerjemahan, sehingga akhirnya dibuatlah atau diramulah sebuah metode baru yang bisa menyelesaikan atau mengatasi kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh GTM ini. Ya, jadi itu awal atau cikal bakalnya. Lantas mengapa GTM ini dianggap memiliki kekurangan sehingga akhirnya dibayar oleh metode langsung? Nah, karena katanya bahwa GTM ini terlalu fokus pada pengajaran tata bahasa, kemudian caranya yang selalu menerjemahkan dari bahasa target ke bahasa ibu atau bahasa pertama pembelajar, ini membuat pengajaran bahasa menjadi tidak alami. Pembelajar tidak terlalu terdorong untuk menggunakan bahasa target dengan maksimal, dan ini membuat pengajaran bahasa asing ini membuat seperti terlalu di setting atau terlalu dibuat-buat begitu ya, artinya tidak alami. Dari sinilah akhirnya pada tahun 1878, Maximilian Berlitz meramu atau menciptakan sebuah metode pengajaran bahasa yang disebut sebagai direct method yang pada mulanya dicetuskan juga oleh Gottlieb Hennes. Baik, sekarang kita akan mulai berbicara tentang seperti apa sih metode langsung ini, apa saja prinsip-prinsipnya, apa saja yang menjadi ciri khas, dan bagaimana penerapannya di dalam kelas. Jadi, secara umum, definisi metode langsung adalah sebuah metode pengajaran bahasa yang menekankan pada kemampuan atau peningkatan skill atau keterampilan lisan atau oral skills, yang karena itulah dalam proses pengajarannya atau penerapannya menekankan pada keterampilan menyimak dan berbicara. Selain itu juga pengajaran langsung menggunakan bahasa target. Dalam hal ini adalah bahasa asing yang sedang kita ajarkan. Kalau misalnya teman-teman mengajarkan bahasa asing, misalnya bahasa Inggris, bahasa Jerman, atau bahasa Korea, itu artinya di kelas, bahkan pada pertemuan pertama, teman-teman bisa langsung menggunakan bahasa target tersebut atau bahasa asing tersebut, ya. Selain itu, yang juga penting dan menjadi ciri khas dari direct method atau metode langsung ini adalah pengajaran tata bahasanya atau grammar itu tidak diajarkan secara terpisah, melainkan secara induktif. Pembelajar digiring atau dikondisikan untuk akhirnya bisa menangkap konsep-konsep tata bahasa yang terdapat dalam bahasa target.
Ya, seperti halnya kita ketika dulu pertama kali kita belajar bahasa Indonesia diajari oleh ibu kita begitu ya. Kan ibu kita nggak lantas ngajarin, nak, bahasa Indonesia itu subjek, predikat, objek. Tidak seperti itu. Tapi seiring waktu kita sudah memiliki konsep itu tanpa kita sadari bahwa ternyata beginilah struktur bahasa Indonesia. Kemudian pada akhirnya baru diperkenalkan, barulah si pembelajar tersebut nantinya akan mengerti secara perlahan-lahan bahwa rupanya struktur bahasanya seperti ini. Jadi inilah yang mengapa direct method atau metode langsung ini juga disebut sebagai metode alami atau natural method. Jadi betul-betul siswa dikondisikan untuk bisa belajar bahasa baru sebagaimana dia mempelajari atau memperoleh bahasa pertamanya ketika masih kecil, atau ketika pertama kali dia bisa belajar berbahasa, seperti itu. Kemudian secara garis besar ada 3 tujuan utama dari pengajaran menggunakan metode langsung ini. Yang pertama adalah untuk membangun hubungan langsung antara pengalaman dan bahasa, kemudian kata dan ide, dan selanjutnya adalah ekspresi dan pikiran. Kemudian tujuan yang kedua adalah tentunya untuk membuat siswa dapat berkomunikasi menggunakan bahasa target. Dan yang terakhir seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa bagaimana caranya agar si siswa ini bisa belajar bahasa baru atau bahasa target sebagaimana dulunya dia belajar bahasa pertamanya dia. Seperti itu ya. Jadi itulah garis besar dari tujuan pembelajaran atau pengajaran bahasa menggunakan metode langsung ini. Dan tentu saja tidak ada proses menerjemahkan dari bahasa target ke bahasa pertama siswa. Jadi inilah yang sangat membedakan antara direct method atau metode langsung ini dengan grammar and translation method ya. Jadi dalam metode langsung selain pengajarannya langsung menggunakan bahasa target, juga tidak ada menerjemahkan atau tidak menerjemahkan. Balik lagi seperti halnya ketika kita pertama kali belajar bahasa pertama, tentu orang tua kita tidak lantas ketika kita tidak paham begitu misalnya bahasa Indonesia, lalu orang tua kita menerjemahkan ke dalam bahasa lain ya. Jadi ini yang betul-betul menjadi ciri khas dari metode langsung ini. Baik, tadi kita sudah bicara tentang definisinya, tujuannya, dan sekarang kita akan membahas tentang prinsip-prinsip dari metode langsung ini. Ya. Prinsip pertama adalah bahwa belajar bahasa asing ini atau bahasa baru ini tujuannya adalah untuk berkomunikasi. Jadi tujuannya bukan mempelajari bahasa, melainkan mempelajari bagaimana cara menggunakan bahasa tersebut untuk berkomunikasi. Oleh karena itu, mengapa pengajarannya tidak berfokus pada tata bahasa, bahkan tata bahasanya pun diajarkan secara induktif, karena memang tujuan utamanya adalah bagaimana agar siswa tersebut bisa menggunakan bahasa target untuk berkomunikasi. Prinsip kedua, yaitu bahasa pengantar atau instruksi yang digunakan di kelas langsung menggunakan bahasa target. Mungkin ini yang sedikit membingungkan atau sulit kita bayangkan, terutama kalau kita belum pernah menggunakan metode ini. Bagaimana caranya? Apalagi kalau siswa ini adalah siswa di level dasar yang sama sekali belum tahu atau belum pernah belajar bahasa target ini sebelumnya. Ya, nah, penggunaan bahasa target sebagai bahasa pengantar dan instruksi ini bisa dilakukan, nanti kita akan coba ya. Dan oleh karena itu, dalam penggunaannya, metode ini dibantu dengan misalnya penggunaan realia atau media-media yang bisa mendukung guru untuk bisa semaksimal mungkin menggunakan bahasa target di dalam kelas sehingga siswa bisa mengerti. Kemudian juga seringkali guru harus mendemonstrasikan
apa yang sedang dia jelaskan. Misalnya, ketika guru ingin mengajarkan kosakata tentang makan, maka guru bisa menggunakan gesturnya ya untuk membantu, minimal menggunakan gestur atau bahkan langsung makan begitu ya, misalnya mengambil makanan atau membawa makanan untuk demonstrasi di kelas. Saya makan begitu ya. Itu bisa membantu guru dalam menggunakan bahasa target sehingga siswa pun bisa langsung memahami apa yang sedang disampaikan oleh guru ya. Selanjutnya adalah yang tadi, tata bahasa diajarkan secara induktif. Jadi tidak terpisah, tidak lepas dari konteks. Misalnya topiknya tentang aktivitas sehari-hari, lalu ada percakapan dua orang yang sedang saling menceritakan kegiatan sehari-hari, maka di dalamnya ada tata bahasa, misalnya tentang penggunaan imbuhan me, dan itu diajarkan tidak terpisah dari konteks tersebut. Jadi guru tidak hanya tiba-tiba di kelas mengajarkan, oke, hari ini kita akan belajar tentang imbuhan me, tanpa diterapkan ke dalam konteks atau bagaimana cara penggunaannya di dalam kalimat maupun saat berkomunikasi dengan orang lain atau mitra tutur. Jadi seperti itu, induktif dan harus ada konteksnya. Begitu ya maksudnya. Dan dengan cara ini pula, nanti siswa dikondisikan, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, siswa dikondisikan untuk kemudian bisa memahami atau menangkap konsep-konsep tata bahasa atau grammar ini dari bahasa target ini. Misalnya ketika akhirnya dia sering menggunakan kata dengan imbuhan me, maka akhirnya dia tahu bahwa imbuhan atau kata berimbuhan me ini digunakan dalam kalimat aktif begitu. Sehingga ketika pada akhirnya guru membantu siswa untuk menyimpulkan ihwal tata bahasa yaitu tentang imbuhan me ini, siswa sudah punya pemahaman mengenai kapan imbuhan me ini digunakan dan bagaimana atau apa artinya dalam kalimat. Seperti itu. Nah, selanjutnya prinsip berikutnya adalah adanya penekanan terhadap pengucapan yang tepat dan struktur atau tata bahasa yang tepat yang dilakukan oleh siswa. Jadi, guru sangat memperhatikan betul ketika siswa menggunakan atau mengucapkan kata, maka guru memperhatikan apakah siswa tersebut bisa melafalkan kata tersebut dengan tepat, begitu ya. Itu prinsip berikutnya. Selanjutnya yang juga menjadi prinsip dari metode langsung ini adalah bahwa siswa dipacu untuk bisa mengoreksi atau memperbaiki kesalahannya secara langsung atau secara mandiri begitu ya. Jadi ketika siswa mengucapkan satu kata dengan misalnya dengan tidak tepat, misalnya kepala menjadi kelapa misalnya, maka si siswa ini diberi stimulus untuk bisa memperbaiki kesalahannya secara mandiri. Jika siswa masih belum menyadari kesalahannya, maka guru bisa memancing dengan bilang, misalnya ya, kelapa atau kepala. Jadi siswa tahu bahwa ada yang salah dari apa yang sedang dia ucapkan. Maka siswa bisa menyadari bahwa dia melakukan kesalahan dan akhirnya dia bisa memperbaiki sendiri kesalahannya tersebut. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya saya akan coba mempraktikkan atau membuat simulasi penggunaan metode langsung di kelas ya, untuk kelas BIPA atau Bahasa Indonesia bagi penutur asing di level BIPA 1 atau level A1 ya. Artinya siswa-siswa ini belum bisa berbahasa Indonesia sama sekali. Oke? Dan teknik yang akan saya gunakan hanya satu dari beberapa jenis teknik yang biasanya digunakan atau diterapkan dengan menggunakan atau ketika kita menggunakan metode langsung. Jadi teman-teman bisa lihat dan nanti kita akan bahas perbagiannya dan maaf jika ada kekurangan ya. Baik, selamat menyaksikan. Baik. Selamat pagi.
Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya. Baik. Kenalkan, nama saya Elis. Ya. Kenalkan, nama saya Elis. Kenalkan, nama saya Elis. Nama saya Elis. Kenalkan, nama saya Elis. Kenalkan, nama saya Elis. Nama saya Elis. Kenalkan, nama saya Elis. Ya? Baik. Siapa nama Anda? Siapa nama Anda? Siapa nama Anda? Bagus. Bagus. Siapa nama Anda? Bagus. Siapa nama Anda? Ya. Siapa nama Anda? Nama saya Elis. Siapa nama Anda? Bagus. Nama saya Rina. Bagus. Ya. Siapa nama Anda? Siapa nama Anda? Nama saya Rina. Nama saya Rina. Tolong ulang. Bagus. Oh, bagus. 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 Ya. Oke, lagi. Siapa nama Anda? Siapa nama Anda? Tolong ulang. Nama Anda John. Nama Anda John. Ya? Oke, bagus. Ya. John tanya. Tanya. John tanya. Nama saya. Bagus. Oh, pintar sekali. Ya, bagus. Ya. Kenalkan, nama saya Elis. Siapa nama Anda? Ya, bagus. Nama Anda Tony. Saya Anda. Saya Anda. Saya Anda. Oke? Siapa nama Anda? Ya, bagus. Nama Anda Rina. Ya. Siapa nama Anda? Nama saya. Bukan Anda. Nama saya. Iya, bagus John. Nama saya John, ya. Kenalkan, nama saya Elis. Siapa nama Anda? Nama Anda Tony. Oh, saya lupa. Nama Anda Tony. Siapa nama Anda? Ya, nama Anda John. Siapa nama Anda?
Iya, bagus. Rina, tanya Tony. Tanya Tony. Tanya Tony. Ya. Bagus. Rina tanya Tony, siapa nama Anda? Dan Tony bilang, nama saya Tony. Oke. Baik. Lagi. Tony, siapa nama dia? Siapa nama dia? Siapa nama dia? Siapa nama dia? Tunggu sebentar. Siapa nama dia? Siapa nama dia? Siapa nama dia? Ya, bagus. Rina. Nama dia Rina. Nama dia Rina. Nama dia Rina. Oke. Ya, bagus. Jadi, saya, Anda, dia. Saya, Anda, dia. Saya bingung. Saya, Anda, dia. Ya? Oke, baik. Bagus. Lagi, satu kali lagi. Kenalkan, nama saya Elis. Tolong ulang, ya. Bagus. Kenalkan, nama saya Tony. Bagus. Kenalkan, nama saya John. Bagus. Kenalkan, nama saya Rina. Siapa nama dia? Ya, bagus. Nama dia John. John. Ya. John tanya Rina tentang dia. Siapa nama dia? Ya, bagus Rina. Nama dia Tony. Bagus. Bagus sekali. Ya. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Iya, bagus. Selanjutnya. Nah, itu tadi contoh simulasi penggunaan metode langsung di dalam kelas. Tentu saja yang juga penting adalah tubian. Jadi seringkali guru tidak sabar untuk menunggu siswa sampai akhirnya bisa dengan sempurna menggunakan satu buah kalimat misalnya ya. Tetapi mau cepat-cepat pindah ke kalimat lain begitu ya. Jangan seperti itu. Sabar. Jadi tunggu sampai siswa kita betul-betul bisa menggunakan kalimat yang memang sedang kita ajarkan kepada dia. Tubi terus sampai akhirnya dia menguasai dan paham bagaimana cara menggunakan kalimat tersebut atau ungkapan tersebut secara tepat dengan konteks situasi yang tepat juga. Oke, terima kasih banyak telah menyimak video yang panjang ini. Biasanya juga panjang sih, tapi kayaknya kali ini lebih panjang dari biasanya. Terima kasih. Dan tentu saja kalau teman-teman punya pengalaman atau masukan atau ide tentang apa yang harus saya bahas di video selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!